Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Kembali lagi bersama kami para pundit korporasi teman-temanku. Gua saat ini bersama dengan Aldi karena Halo, halo, halo. Rangga, sorry. Karena Rangga sedang mendukung proyek kereta cepat Pak Jokowi gitu. Jadi dia lagi nyobain kereta cepat dulu, dia lagi keluar kota Oh, gitu. kan kereta Jadi cepat bisa bolak-balik. Kan cepat bisa padahal. bolak-balik, padahal cepet. Cuman dia kayak betah di Bandung deh. Jadi ya udahlah, kita isi dulu aja deh. Ya kan? Oke teman-teman, Oke, oke. jadi gue sama Aldi akan membahas lanjutan dari Serie A ya. Ini akan kami lakukan review dan preview pertandingan di Giornata 23 dan Giornata 24. Di Giornata 23 kemarin ada big match antara Inter lawan Juventus yang berakhir untuk kemenangan Inter, dan jalannya pertandingan menurut gue cukup one sided ya dia. Itu pertandingan yang kita bilang sampah tanda kutip, terus banyak rame ternyata dapat kecaman dari para netizen dan para fans Inter gitu. Ya tapi sebenarnya teman-teman yang kita bahas di sana adalah pertandingan secara keseluruhannya di match itu gitu. Bukan Inter jelek atau apa. Justru Juve-nya yang menurut kita jelek ya dia. Maksudnya nggak memberikan perlawanan Mm-mm. yang gimana gitu kan. Yang kita harapkan kan pertandingannya seru, ini malah jalannya ugal-ugalan gitu. Malah Inter yang ya, tapi sebelum gue masuk ke pembahasan, gue berharap teman-teman para tifosi yang mendengarkan Optis ini sehat dimanapun kalian berada. Ini kita lagi Mm-mm. ada di momen libur panjang ya, karena ada Isra Mi'raj, terus nanti akan ada tahun baru Cina, Chinese New Year ya, atau Imlek lah ya. Ya. Jadi ya Jadi, itu dulu. mm-mm. Jadi Selamat apa tuh kalau Chinese New Year ya itu apa? Gong Shivat Choi buat Mm-mm. teman-teman yang Imlekan gitu ya. Mm-mm. Dan buat teman-teman yang Muslim, Isra Miraj harap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, jadi di Ya, pertandingan Giornata 23 kemarin gue mau bahas dulu yang big match nih. Langsung big match ya, Inter lawan Juventus. Tadi ya. kita udah bahas eh, kenapa membosankan gitu ya. Kenapa kita kecewa dengan pertandingan tersebut gitu. Nah, lu kan fans Inter nih. Menurut lu Inter tuh mainnya gimana nih? Bagus nggak? Jujur, Kalau in kalau dari gue sendiri ya, sorry gue potong. mm, Kalau dari gue sendiri dulu, Inter tuh Simone Inzaghi tuh bagus. Dia berhasil mainin center backnya itu tuh jadi inverted inverted gitu loh. Itu yang menarik sih sebenarnya. Nah kalau dari sudut pandang lu gimana? ya ya Inter bermain sebagai Inter aja, nggak ada yang spesial sebenarnya. Maksudnya bermain ya kayak pertandingan-pertandingan lainnya. Kalau misalnya lawannya low block ya Inter pasti akan naruh wide center back mereka ke depan lebih banyak gitu. Biasanya cuma di Heeh. Bastoni, tapi kemarin Pavard juga ikutan. Pavard, Jadi iya benar. ganti-gantian Pavard yang naik, Bastoni agak ke belakang. Terus biasanya kalau mereka dua-dua naik pasti ditinggalin satu Acerbi sama Calhanoglu atau Mkhitaryan yang siap untuk bola safety lah kalau misalnya nanti ada counter Mhm. attack. Dan kemarin Mkhitaryan gue juga ngasih apresiasi sih karena dia bisa main 90 menit dan dia banyak banget intercept yang krusial. Jadi peran Mkhitaryan ternyata di skema Inzaghi penting banget. Makanya kemarin dia udah kartu kuning di menit 51 tapi dia nggak ditarik keluar. Biasanya kalau Inzaghi ada pemain yang dapat kartu kuning aja pasti 5 atau 10 menit kemudian langsung ditarik. Tapi kayaknya Mkhitaryan kemarin pengecualian lah. Karena memang setelah gue lihat beberapa pertandingan ya sevital itu ternyata nggak cuman offense-nya aja yang multidimensional tapi defense juga ternyata dia bisa masih mau ngejar. Ya, Terus ya Calhanoglu juga sebagai aktor utama karena ya. lini tengah Inter kemarin sangat menguasai menurut gue ya. Kemarin lawannya adalah McKennie, Rabiot sama Locatelli. Mungkin McKennie doang yang menurut gue agak bagus mainnya. Dua Benar. gelandang lain lagi underperform terutama Locatelli. Ya terus dari skema golnya itu juga sebenarnya ya buah dari wide center back-nya Inter. Si Pavard maju ke depan, ada ruang kosong. Sebenarnya bukan ruang kosong sih, ada Di Marco juga tuh yang dari kanan dari kiri biasanya terus dia pindah ke kanan itu menarik. Kalau nggak salah Danilo ya, kalau nggak salah ya. Terus Heeh, jadi heeh, Danilo tuh betul. fokusnya jadi kedua tuh karena ada Di Marco di situ. Fokusnya Danilo antara ke Pavard apa si Di Marco dan akhirnya Barella bisa nemuin Pavard di sana. Pavard bisa ngasih tendangan gunting tapi nggak sempurna makanya jatuhnya malah ke dada Gatti dan jadi gol. Dan Iya, menurut gue benar. ya itu bukan kejeniusan Inzaghi sih. Mungkin ya ini udah beberapa kali ketemu lawan yang begitu dan akhirnya Inzaghi
menemukan cara inilah untuk melawan tim-tim Untuk yang melawan tim-tim yang mainnya begitu ya, mainnya kayak yang Juve mainnya low kemarin low block. block. Bener sih. Dan kalau gue lihat ya, karena sebenarnya Juventusnya juga nggak ngepres gitu loh, nggak ada usaha untuk coba ngeganggu lini belakangnya Inter ngerebut bola untuk nyari counter attack gitu. Kurang agresif Benar-benar. sih menurut gue. Iya, lu kalau nonton Iya. pertandingannya bener kan, kurang agresif kan Juventusnya juga. Yang gue lihat justru ya kalau misalnya lu suka main FIFA atau game sepak bola lainnya tuh, Juve itu cuma ngelakuin pressing ketika Inter melakukan atau touch-nya heavy touch. Jadi mungkin kalau ada itu tuh settingannya tuh, Iya, kalau iya, defense iya. tuh pressing on Ngerti, heavy touch. Jadi kalau misalnya bolanya emang agak awkward, Inter dapat bolanya baru mereka mau pressing. Dan kalau Iya, misalnya Inter nyaman-nyaman aja gitu, mereka nggak bakalan pressing. Dan kebetulan kemarin jarang banget Inter dapat bola-bola yang nggak benar, enak benar, gitu. Jadi benar. lini belakang Inter sangat pede, sangat ya fluid juga, sama lini tengahnya bisa gantian maju mundur. Jadi ya kuncinya sih di situ sih, mereka bisa build up dari bawah. Gue paham juga bahwa ketika tim itu melakukan pressing, sebetulnya harus ada triggernya kan. Dan gue setuju sama lu, Juventus itu triggernya dari heavy touch gitu, atau bola-bola awkward tadi dari Inter. Cuman yang gue sayangin, Juventus sebagai tim bertahan tuh kurang ngeganggu Inter untuk nge-trigger Internya gitu, untuk Iya. nge-trigger pressingnya mereka sendiri gitu. Jadi heavy touch-nya itu nggak akan tercipta karena mereka juga menurut gue usahanya kurang Jelas ya. gitu. Dan Iya. gue sadar juga sih kenapa kurang, karena emang disisain Vlahovic doang di depan gitu kan. Dan Vlahovic juga nggak mungkin Betul. nge-cover segitu banyak area Betul. gitu di belakang karena lebar kan. Yildiz Iya, kan makanya. ditarik agak mundur gitu kan, jadi mundur kan dia. Ya Nah makanya itu kalau sih. kalian nonton juga pertandingan ketika Juve menang lawan Empoli itu, Vlahovic juga kayak agak frustasi gitu karena teman-temannya tuh Iya, nggak ke-trigger untuk pressing melakukan ketika harus pressing, betul. pressing gitu. Nah Betul, kemarin betul, juga betul. Vlahovic kayak ada beberapa saat juga, "Kok lu ikutan maju pressing sih, si Yildiz atau si McKennie nggak bantu juga," gitu. Iya, iya, Makanya ada ada gestur-gestur gestur-gestur gitu. itu. Iya, benar, benar, benar. Tapi kalau ada sedikit yang gue sayangkan dari Vlahovic, sebenarnya ada kesempatan emas dari McKennie itu kan yang dipasing ke dia, Ya, tapi dianya dia juga touch-nya lepas. malah heavy touch itu. Tapi ya itu mungkin yang harus diperbaiki sama Vlahovic ya, karena kan emang striker itu kesempatannya sebenarnya nggak banyak gitu ya Iya. dia. Jadi emang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Mhm. Apalagi kalau lawannya tim-tim kayak Inter gitu. Ketika lu lawan tim yang kuat, pasti kesempatan lu tuh nggak yang sebanyak itu. Dan emang nasibnya striker, ketika lu dapat bola, lu harus berpikir dan bergerak cepat gitu. Kalau nggak ditutup semua gitu. Tapi gue ngelihat sih satu pemain yang paling signifikan ya, selain back-backnya Inter yang bisa memainkan role inverted itu, ya Hakan Calhanoglu ini gitu. Lu ngerasa nggak sih Hakan Calhanoglu ini tuh sebenarnya underrated juga gitu loh, Di? Ya setuju lah karena dari awal musim dia pertama datang juga sebenarnya ya gue tau lah, dari Bayer Leverkusen dia tuh udah jadi attacking midfielder, terus ke Benar. Milan juga ya, di posisinya Sama. bisa sama tapi kadang-kadang digeser ke wide LMF lah, jadi LMF atau Betul. yang lebih agak ke kiri dikit. Terus di Inter juga ketika datang itu dia ngisi posisi Eriksen sebenarnya, ketika Eriksen-nya di Conte waktu itu kan biasanya Brozovic di tengah sebagai DLP, dua depannya Barella sama Eriksen. Nah dia menggantikan Eriksen, dia sebagai apa ya, Mezzala sebutannya kalau di itu mungkin ya. Iya, Nah kalau itu di dia FM dia bisa Mezzala. dia bisa bisa melakukan tugas dengan baik. Nah sering jalannya waktu si Brozovic kadang-kadang ada cederanya dan akhirnya dia bukan dipaksa sih, maksudnya mungkin Inzaghi menemukan ada celah karena waktu itu yang sempat beberapa pemain dicoba, ada Barella dicoba juga, terus Calhanoglu salah satunya, terus satu lagi kalau nggak salah belum ada Aslani tapi gue lupa deh, mungkin Sensi waktu itu. Nah Ya, jadi ya, ya ya, ya. ya ternyata dia yang lebih bisa, makanya dia yang ditaruh di situ. Padahal kan kalau kita lihat dari atributnya mungkin agak sayang ya, karena dia punya long shoot yang bagus, Iya, maksudnya visi bermain yang bagus. Cuman ya ternyata dia bisa memerankan posisi itu sampai saat ini. Bahkan kalau ya banyak media nggak tahu sih, masih agak namanya agak underrated sih kalau untuk di Eropa ya. Cuman udah Ya, beberapa benar. yang ngasih apresiasi ya, dia disebut sebagai gelandang terbaik kedua saat ini setelah Rodri sih. Udah ada beberapa yang nyebutin itu. Alhamdulillah. Oh, bagus lah kalau gitu. Gue juga baru nemu kemarin tadi di The Athletic atau di beberapa podcast ini IFTV IFTV sosial medianya Instagram tuh ada ngebahas juga tuh
ada feed yang ngebahas sebenarnya Calhanoglu ini underrated nih. Karena passingnya dia yang ke Di Marco itu indah banget sih. Itu emang visi dan teknik itu Ya. ketemu gitu. Hmm. Jadi udah mungkin itu ya pembahasan Inter Juventus. Gue Betul. rasa cukup karena mungkin teman-teman udah banyak ngeliat juga ya. Mungkin gue geser ke pertandingan lain nih yang gue sorot juga. Sebenarnya ada 2. Itu tuh apa? AS Roma lawan Cagliari dulu deh. AS Roma Cagliari ini kan Iya betul. itu mengamuk nih Roma di. Nah, Roma ini juga kebetulan kan lawannya Inter selanjutnya nih. Lu ngerasa ada bahaya yang bisa diberikan sama Roma nggak? Kalau ngelihat dari performa Roma di bawah Daniel De Rossi ini, karena 4 pertandingan totalnya ya di bawah asuhan De Rossi, 3 di Serie A, 1 di Arab sana, nggak tahu pertandingan apa. Terus hasilnya positif semua kan, menang semua. Iya. Nah, lu dan mungkin sedikit catatan bahwa Roma ini cara permainannya tuh cukup baik secara transisi positif ataupun negatif gitu. Mungkin kalau lu lihat highlightnya atau lu lihat full matchnya gitu, tayangan ulangnya mungkin di platform online ya, video.com atau apapun lah dia di beIN Sport. Nah itu bagus tuh permainannya Roma. Kalau lu ngelihatnya tim yang punya transisi yang baik ini tuh bisa merepotkan Inter nggak? Pasti karena ya secara natural sebenarnya back Inter itu nggak punya speed yang bagus ya. Acerbi udah tua, Pavard juga sebenarnya nggak terlalu oke, Bastoni juga dengan tingginya seperti itu maksudnya ya kan semakin tinggi orang biasanya larinya nggak semakin cepat gitu Iya, kan. nggak lincah lah gitu. Maksudnya ya dengan atribut itu naturalnya sebenarnya kalau diajak lari bakal kalah. Cuman bagusnya Inter itu ya ketika positioningnya aja mereka tuh kalau Iya. offense masih nggak lupa untuk defense juga. Kadang-kadang kalau misalnya backnya ikut maju seperti gue bilang rotasinya tuh di main midfieldnya, makanya selalu ada yang nutup lah. Nah Betul. itu yang Iya. Menarik. menurut gue ya pasti akan ada celah dari situ ya. Maksudnya ya sebagus-bagusnya tetap ada celah. Cuman ya selama ini terlihat aman, bukan sesuatu yang ini sih, bukan sesuatu yang harus bukan apa gimana ya, harus ditakutin banget sih untuk transisinya Roma. Nah terlebih lagi kalau gue lihat dari ya memang hasil Roma nih sejauh ini bagus, cuman kan kita tahu sendiri lawan-lawannya ini sebenarnya bukan tim Tanda Serie kutip, A iya, tanda grade kutip A lemah lah ya. lah ya. Bukan Masih Serie A. yang Iya, setuju. yang CD lah, maksudnya ini De Rossi menurut gue cukup beruntung juga. 3 pertandingan pertamanya itu di Serie A relatif mudah lawan-lawannya, dan tapi maksudnya tetap respect. Maksudnya dia bisa melewati dengan baik lah, nggak semua nggak maksudnya pelatih lain belum tentu bisa gitu, walaupun lawan tim yang di bawah mereka belum tentu bisa langsung menang. Setuju. Nah ini tapi kalau yang gue lihat sih memang dalam cetak gol mungkin nggak akan selama ini belum melihat kesulitan dari Roma. Ketika lawan Verona mereka langsung gol di babak kedua tuh 2 gol yang berdekatan di awal babak. Terus ketika lawan Salernitana juga. Nah tapi yang gue lihat justru di defense-nya nih. Ketika lawan Salernitana walaupun mereka unggul 2-0 di babak pertama, di babak keduanya mereka di gantian tuh si Verona lebih banyak serangannya lah. Maksudnya shoot on target sampai 3 di sini. Roma sedangkan cuma 2. Nah lawan Salernitana lagi lebih parah menurut gue sih, sampai ada 7 on target loh ke gawang Roma waktu lawan Salernitana. Nah terus yang lawan catatan banget ya. Iya. Ngerti. Nah tapi ketika lawan Cagliari walaupun dapat clean sheet dan cetak gol 4, mereka juga masih kena on target 3. Jadi indikasi ini membuktikan kalau pertahanan Roma sebenarnya belum terlalu membaik lah ya. Masih agak rapuh. Sekarang udah ganti ke 4 back. Nah itu mungkin ada satu faktor itu juga ya, karena biasanya dengan Mourinho mereka bermain 3 back, sekarang ada dengan 4 back pasti ada adaptasi, perlu waktu untuk adaptasi lagi lah untuk lebih merapatkan defense mereka gitu sih menurut gua. Ini ini sekalian gua review ya pertandingan Inter lawan Roma. Kalau gua ngelihatnya gini nih, gue cukup memperhatikan Roma semenjak dipegang Daniel De Rossi ya. Sebenarnya waktu dipegang Mourinho pas udah akhir-akhir itu, pas mendekati winter transfer, gue cukup ngikutin gitu. Tapi memang gue kecewa ngelihat Roma mainnya di bawah Mourinho. Gue nggak tahu, mungkin ada pengkhianatan dari pemain-pemainnya nih, karena emang ada kalimat itu dari Mourinho sendiri gitu kan di. Tapi ya udahlah, gue nggak mau ngegosip dulu. Jadi kalau gue lihat Roma ini kalau emang mainnya kayak kemarin lawan Cagliari atau kayak sebelum-sebelumnya di, gue rasa Inter lawan Roma ini akan jadi pertandingan yang menarik untuk ditonton oleh fans netral gitu ya. Setuju. Karena akan ada terjadi jual beli serangan gitu, nggak yang nahan banget gitu. Nah
Heeh. Tapi kalau misalnya Roma terlalu takut gitu ya, jadi ayam sayur ya gua rasa bakal siap-siap dihabisin sama Inter. Gue setuju sama statement gue, lupa statement lu atau Rangga ya. Kalau emang mau nyuri poin dari Inter, lu sebenarnya harus bermain tanda kutip gambling gitu. Hmm. Entah lu all out attack atau lu all out defense banget terus counter attack Ya. doang gitu. Pokoknya Iya. harus nggak boleh setengah-setengah lah gitu. Heeh. Nah, gue ngeliatnya gini kalau gue mempelajari permainannya Roma, gue rasa Roma ini nggak akan terlalu banyak main possession gitu. Gue rasa dia bakal kayak 1, 2, 3 serangan langsung ke depan gitu. Ketika lawan Inter ya, Heeh. mereka gue rasa akan bermain low block. Mereka kalau misalnya, sorry gue ulang, bukan low block ya. Tapi kalau emang mereka keserang sampai ke dalam sama Inter, gue rasa yang akan dilakukan oleh Roma adalah dia akan ketika dia dapat bola, dia pasti akan langsung buang jauh ke depan, memanfaatkan kecepatannya Syarawi. Dybala gue rasa bakal yang jadi peminta bola tuh. Kalaupun emang bola dari belakang passingnya ke Dybala, nah itu pasti akan Syarawi atau Pellegrini yang lari gitu ya di sisi sebaliknya gitu, karena Dybala biasa ditaruh kanan gitu kan. Tapi kalau dapetnya di Syarawi gitu sebaliknya, Lukaku dan Dybala yang akan nyari bola minta ke depan. Tapi mereka akan lakuin transisi cepat tuh Nah jadi sebenarnya di situ tuh kesempatan Roma untuk mencuri poin dari Inter kalau bisa diselesaikan gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi pisau bermata dua nih buat Roma kalau dia mainnya kayak gitu. Karena ketika transisi nyerangnya ini dilakukan, biasanya second line-nya itu juga langsung ikut kan untuk ngisi kotak penaltinya. Nah gitu tuh mainnya Roma tuh. Ya. Kalau dari kemarin pas dipegang Daniel De Rossi. Nah kalau ini kejadian, Inter sebenarnya kan punya low block yang cukup baik ya dia. Kalau emang udah berhasil bisa balik semua gitu ya. Dari lini tengah sama lini belakangnya. Nah ini kalau misalnya kena counter lagi sama Inter, nah itu pasti akan selesai tuh. Apalagi kalau udah Thuram ketemu Lautaro gitu kan. Itu kayak punya connection yang cukup ini kan gaib juga tuh, apa, telepati lah. Walaupun kita belum lihat ya di beberapa pertandingan ke belakang gitu ya dia. Tapi kalau misalnya lawan Roma itu bisa keluar, gua rasa ya kayak gitulah jalannya pertandingan. Nah, Ya. tapi gua rasa kalau gua simpulkan gitu ya, Roma mungkin belum akan menang lawan Inter. Maksimal ini seri kalau gue lihat. Karena sebenarnya pertahanannya Roma itu tuh cukup buruk ketika dia ketemu bola-bola ini bola-bola crossing gitu. Di bawah Daniel De Rossi gitu. Tapi kalau dia diserang dari tengah dia cukup kuat tuh. Karena kemarin gue lihat Paredes, Pellegrini dan Cristante itu cukup Ya. solid gitu Ya, untuk betul. mempertahankan sepertiga akhir tapi di bagian tengahnya. Tapi di bagian sampingnya gitu, Karsdorp dan Tasende misalnya kemarin yang main atau siapapun lah yang bermain di sisi kiri ya. Itu bakalan cukup kesulitan juga tuh untuk nge-cover gitu ya. Apalagi Inter juga memang punya kekuatan yang sangat baik di sayap ya. Maksudnya overlapnya di Marco atau si Dumfries itu bakal sangat merepotkan sih. Jadi gitu kalau gue nge-review sih pertandingannya gitu. Roma akan bermain dengan direct ball. Nah Inter sebenarnya Inter ya perlu main dengan caranya Inter aja sih gitu. Apalagi kalau gue rasa Inter tuh kalau misalnya mau menang lawan Roma, mainnya tuh harus lebih possession gitu, lebih possession. Jadi bikin Roma frustasi aja sampai bikin membiarkan Roma untuk melakukan kesalahan sendiri gitu pemainnya. Itu sih gue rasa. Kalau dari lu gimana dikit? Iya, menurut gue pastinya akan lebih kesulitan ya ketika lawan Roma dibandingkan lawan Juve, karena gue melihatnya di sini. Gokil. Gitu Gue dong, melihatnya di sini kontroversi. Iya. lini tengahnya Roma ya seperti gue bilang di pinball kemarin lebih baik menurut gue, karena mereka punya dua, kalau misalnya ini dipasang ya, punya dua destroyer yaitu Cristante sama Paredes yang secara defensif atribut oke, mereka sering maksudnya bagus dalam menutup jalur passing lawan. Iya. Nah terus ada Pellegrini yang lebih ke playmaking. Nah nanti jadi maksudnya komposisinya tuh menarik dan cukup oke lah, maksudnya bisa jadi mengganggu bukan ya kestabilan lini tengah Inter gitu. Biasanya kayak bisa passing nyaman, kali ini kayaknya nggak senyaman kemarin menurut gua. Benar. Karena Oke. menurut ya kuncinya sih di lini tengah menurut gua, karena Inter itu Ya, balik lagi sih. Benar sih. kalau untuk finishing ya pasti Lautaro jadi andalan, tapi kemarin Lautaro itu jarang banget dapat bola kan, karena ya defense-nya Juve yang dapat itu. Makanya
kalau misalnya Lautaro lagi nggak bisa atau dalam tanda kutip dimatikan, ya lini tengahnya ini yang harus nyari celah-celah itu. Oke. Thank you Aldi. Itulah ya reviewnya Roma lawan Inter ya teman-teman ya. Nah tadi kan gue bilang gue ada 2 pertandingan yang mau gue bahas ya selain Roma Cagliari. Sebenarnya itu ada 2 lagi deh. Jadi ada 3 sebenarnya. Jadi Roma Cagliari, Frosinone Milan sama Napoli Verona. Kenapa gue pengen bahas Frosinone Milan dan Napoli Verona? Karena kedua tim ini akan ketemu di Giornata 24 dan mereka kemarin sebenarnya sama-sama kesulitan sama-sama selisih 1 menangnya. Tapi sama-sama kesulitan untuk memenangkan pertandingan dari lawannya. Napoli ketemu Verona, Napoli cukup mati-matian ngelawan Verona ya menurut gue ya. Bukan pertandingan yang mudah gitu. Sampai si Kvaratskhelia ngeluarin gol ajaib tuh di menit 87 tuh gokil. Ya dua-duanya comeback juga sih sebenarnya. Napoli Milan juga comeback. Milan dengan Luka Jovicnya di menit 81 ngebalikin kedudukan gitu ya. Nah tapi gue mau masuk ke Milan dulu deh, Milan Frosinone. Milan tuh apa yang salah? Kenapa dia bisa kebobolan 2? Apakah memang lini belakangnya atau emang itu apa saja kesalahan gitu di? Dan atau emang Milan lagi rapuh juga nih pertahanannya sebenarnya gitu. Ya kalau yang gol pertama ya penalti juga itu pasti nggak sengaja banget Leo kena tangan. Sengaja banget sih Leo. Iya, tapi yang gol kedua itu gue lihat lini tengahnya Milan tuh telat tracking back. Kemarin kalau nggak salah yang ngejar tuh Benacer ya kalau nggak salah. Iya benar. Yang golin Mazzatelli, dia dapat Mazzatelli, rupas dari kaptennya. ya dapat rupas dari Sule kalau nggak salah ya. Nah Dari itu Sule pokoknya dari sisi kanan deh seingat gue. iya, maksudnya itu kan dia telat tracking back Milan. dan lini belakang Milan juga nggak aware, maksudnya ada bola ke situ nggak bisa ngintercept. Nah ya berarti koordinasi lini tengah sama lini belakang Milan aja sih belum terlalu oke, dan ya lumayan agak naik kan defensive line-nya Milan, makanya ada celah di belakang situ. Ya benar-benar itu strateginya Pioli agak kacau sih menurut gue. Tapi bukan kacau yang gimana ya. Sebenarnya kan Milan lagi asik nyerang tuh lawan Frosinone. Dan kalau gue lihat sebenarnya ada 4 pemain yang ada di depan tuh. Kanannya Pulisic, tengahnya ada si Giroud. Habis itu kalau nggak salah Okafor sama Jovic udah Okafor udah main belum ya udah. Okafornya belum main. Okafor belum main. Ini kalau gua ngelihat waktu si Mazzatelli golin, itu tuh sebenarnya yang ada di depan itu ada si Pulisic, Loftus-Cheek, Giroud, Leao. Jadi itu kan tengahnya kosong karena ditinggal sama Loftus-Cheek kan. Terus Reinders juga ada di second line ya kan. Praktis cuma Adli doang tuh yang ada di situ gitu. Nah, jadinya itu tuh yang bikin kedodoran kan. Jadinya terlalu ngepung di depan, tengahnya terutama bukan belakangnya, tengahnya kosong. Gitu. Itu sih penyakitnya. Nah, semoga nanti lawan Napoli belajar dari situ sih, jangan terlalu keasikan nyerang gitu, butuh balance juga, tapi juga jangan goblok juga sih Pioli gitu, tetap berani nyerang aja. Tapi emang si Sule ini pergerakannya mematikan juga tuh, si agen Juve satu itu di. Iya. Ya mungkin ini sih kenapa bisa kemarin yang gol kedua Mazzatelli ini mungkin gue agak sedikit ralat ya, karena ini gue baca timeline-nya ya. Ini timeline-nya tuh si Tijani sama si Loftus-Cheek itu ditarik di menit ke-62, golnya di menit 65 ya. Iya. Jadi ketika itu kan si Tijani ya sama-sama si Benacer juga sebenarnya atribut defense-nya cukup baik juga. Nah, tapi mungkin ini si Loftus-Cheek-nya kan biasanya dia lagi lebih agak penyeimbang di tengah, bisa maju mundur, tapi diganti Okafor kan. Okafor yang lebih naluri menyerang. Mungkin makanya itu si di tengahnya kemarin agak bolong lah kemarin ya, seperti yang lo bilang tadi. Itu soal Milan di. Semoga bisa diperbaiki di pertandingan berikutnya ya, biar jangan dihabisin sama tim yang akan kita bahas selanjutnya nih, Napoli dan Verona. Napoli menurut gue ini sih baru paham sama formasi yang dimainin sama ini loh, sama si Mazzarri. Karena Mazzarri jadi pakai itu kan, jadi pakai 4-3-3. Iya, kemarin sih pakai 4-3-3 lagi. Waktu itu sempat 3-4-3 formasi andalan dia, cuman kemarin kan nggak dipakai lagi tuh. Iya. Nah, sekarang jadi pakai 4-3-3. Nah, kalau Rangga sih cukup pede nih gara-gara Mazzarri pakai ini gitu. Terus juga Kvaratskhelia juga jadi seru kan, ditaruh di posisi ini. Di formasi ini ditaruh di posisi trequartista gitu kan. Makanya kemarin dia dapat golnya dari lini tengah. Tapi kesalahan yang dilakukan Napoli itu menurut gue masih ini sih masih di bagian belakang sih.
Belakangnya Hmm. itu tuh emang bener sih Rangga bilang dia butuh back ya. Mario Rui kan udah mulai tua jadi kagak kuat nih kalau disuruh lari-larian mulu. Habis itu juga lini tengahnya praktis Lobotka doang yang bisa main cukup fighter ya, cukup kuda gitu. Di Lorenzo juga kemarin mainnya lagi cukup kurang bagus gitu ya. Jadi dia kayak telat-telat turun gitu. Itu yang harus diperbaiki sama Napoli kalau nggak mau dieksploitasi sama Milan sih, terutama sama Leao dan Pulisic gitu kan. Gue langsung aja kalau gue mau langsung bahas review Milan lawan Napoli ya. Nanti itu Hmm. kan Milan lawan Napoli kan mainnya bakal di kandang Milan nih. Kalau Ya. gue sih ngerasa Milan bisa menang. Asalkan nggak banyak bikin kesalahan sendiri aja Milan nih gitu, dan jangan panik lini belakangnya dan sampai menyebabkan kartu merah gitu ya. Itu sih yang paling gue Hmm. takutin. Cuman nggak tahu kenapa ya, gara-gara nggak ada Tomori, gue cukup cukup lega untuk Milan ini nggak mendapatkan kartu merah gitu loh. Karena kalau gue lihat kadang Tomori yang terlalu agresif gitu loh. Jadinya dia suka Hmm. dapat kartu merah sendiri gitu. Terus ya Calabria kalau bisa lakukan hobinya dia lah, ngantongin Kvaratskhelia gitu. Gue rasa itu cukup kayak gitu aja lah. Milan bisa menang gitu ya. Dan lini pertahanan Napoli juga nggak yang kuat-kuat banget gitu. Paling gue agak nyorotin gol ini lumayan tenang sih dibanding Alex Meret ya, bener kata Rangga gitu. Alex Meret kalau Ya. nggak ganti aja sama Alex Abad udah, daripada dia nyampah doang di Napoli. Kalau lu gimana ngelihat Milan lawan Napoli gini? Gua lebih walaupun Napoli udah mulai bagus ya kemarin lawan Verona juga sebenarnya banyak banget kesempatan yang di luar skornya cuman unggul tipis tapi ada 7 on targetnya. Tapi di sini gue lebih bukan ya lebih menjagokan Milan nih untuk menang di kandang apalagi, dan di pertemuan pertama juga sebenarnya Milan itu bisa unggul dulu 2-0 kalau nggak salah lewat 2 sundulan di babak pertama tapi diimbangin di babak kedua kan. Nah Betul, itu sih, betul. ya itu kesalahan Pioli sih satu, maksudnya dia udah tahu unggul tapi masih bermain terbuka sehingga bisa diseriin lagi. Nah berarti lawan lawan Napoli harusnya Milan nggak kesulitan untuk cetak gol lah, dan kemarin kita juga Iya sepakat sih. partai ini bakal jadi ya pesta banyak gol yang tercipta. Makanya gue kemarin sampai kalau nggak salah 3-2 prediksi gue, dan gue masih yakin dengan itu karena ya kemarin Milan mainnya crossing kan, 3 gol lawan Frosinone itu skemanya berawal dari crossing semua, dan lawan Napoli juga masih bisa dilakukan menurut gua. Napoli itu dalam ya crossing belum belum nggak terlalu bagus lah mengantisipasi crossingnya. Ya balik lagi pertemuan mereka pertama gol 2 gol dari crossing dari sundulan Giroud dua-duanya. Jadi ini masih kalau Milan bermain dengan cara yang sama sih pasti akan dapet lah beberapa chance dari crossing itu. Menurut Ya gue makanya Giroud masih benar-benar masih jadi kalau nggak salah tuh dia tumpuan. header terbaik lah, maksudnya gol header terbanyak musim ini. Bahkan Betul. dalam setahun terakhir di Serie A kayak gue masih percaya dia paling banyak headernya musim ini. Iya, kalau yang Eh, musim ini gua udah Spotify kita. ada datanya waktu itu. Pokoknya masih terbanyak memang Giroud, dan Ah, ya masalahnya oke. dan maksudnya gue nggak ya kan tadi gue bilang Milan mainnya crossing, tapi ya kalau kalau dengan sejauh ini works dan emang di lapangan ada Giroud, yang gue masih bilang kalau itu cara yang benar karena mereka punya apa ya nilai plus dalam dalam Giroud itu. Kecuali kalau Iya, misalnya nanti benar. Giroud udah ditarik tapi masih main kayak gitu juga, baru tuh aneh tuh si Pioli. Benar, 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 benar. Makanya gue bilang kan Milan cukup bermain seperti sedia kala aja kan, gak usah ngide-ngide gitu. Oke lah, lu 3-2 prediksinya, gua prediksinya sih gue sebenarnya sama lagi 3-2 juga deh. Tapi kayaknya 2-1 deh endingnya. Menang Milan sih Hmm. kalau gua rasa. Ya semoga aja ya. Tapi 3-2 sih lebih seru sih sebenarnya, jalannya pertandingan lebih banyak gol gitu kan. Atau Iya, karena 4-2 ya gitu. 4-2. ya kedua tim sebenarnya nggak pertahanannya nggak bagus-bagus amat kan. Milan kebobolan 2 dari Frosinone itu bukan indikasi yang bagus sebenarnya kan. Iya sebenarnya. Tapi gue berani bilang 4-2 deh di. Coba ya. Nambah lagi lu gimana 4-2 sih? gue, 4-2 gue. Milan 4, Napoli 2 gitu. Dan semoga Juventus lawan Udinese kalah gitu kan. Ngikutin hasil Nah, kemarinnya dia lawan Inter gitu. Oke, mungkin itu ya. ya review dan preview kita ya dia. Tanpa Ya. bermaksud mengecilkan pertandingan yang lain, tapi the big match of Giornata 24 tuh ya Roma Inter dan Milan Napoli gitu. Baik Ya. secara nama besar tim ataupun secara klasmen gitu ya. Mm, Ya walaupun Napoli klasmennya nggak ini banget, cuman kan lagi ngerangkak nih gitu. iya. Paling paling the one to watch ya Genoa Atlanta ya dia. Mungkin kalau Ya, mau mencari betul. pertandingan hiburan gitu ya, kita mau Mm, menonton untuk terhibur,
Gue rasa Genoa Atalanta worth to watch lah, karena Iya, karena Genoa betul kedua ya. tim itu dalam 5 pertandingan terakhir tuh nggak pernah kalah. Kedua tim nggak pernah kalah. Iya. Atalanta menang 4 kali, Genoa menang 2 kali ya. Untuk sebuah tim Genoa menang 2 kali ini tuh Iya, Genoa tuh benar. jadwalnya menurut gue ya cukup agak sulit juga sebenarnya. Maksudnya ketemu Inter, terus Bologna yang maksudnya yang kemarin seri-seri itu menangnya lawan Lecce sama Salernitana, jadi cukup oke lah formnya Betul. sejauh ini Genoa. Benar. Sekarang ada di posisi 11 kalau nggak salah. Iya 11 benar-benar. 11, Atalanta di posisi 4. Dan Atalanta kemarin baru menang lawan Lazio ya. Nah itu pertandingan 3-1. itu nggak mau gue bahas juga karena emang pertandingan one sided gitu sih. Oh dan teman-teman, kenapa gue bilang ini worth to watch? Karena Atalanta nih di bawah Gasperini mainnya udah seperti biasa gitu. Udah pakai racikan Gasperini banget kemarin kalau gue lihat. Jadi karena Gasperini adalah pelatih yang attacking dan pasti timnya menghibur gitu ya. Jadi itulah kenapa gue bilang. Dan Thiago Motta iya bener, Genoa Thiago Motta kan? Genoa bukan dong. Genoa, Bolonya dia Thiago Motta. Iya, Genoa itu pelatihnya si kok gue lupa sih. Genoa itu pelatihnya si Gilardino, betul. Iya, sorry. Iya, jadi lagi oke lah Genoa juga musim itu. 2 pelatih hot musim ini lah, Gilardino dan Thiago Motta. Iya, dan ya maksudnya ada pemain on form juga kan. CDK lagi on form banget. Iya, kemarin benar. 2 gol, pertandingan sebelumnya 2 assist. Jadi ya dia menemukan sebenarnya gue juga awalnya meragukan kalau dia tuh bagus di CF ya. Tapi karena ini mainnya CF-nya 2 gitu, maksudnya sama dibantu sama IMF 1, jadi kayak mereka triangle gitu, kadang-kadang rotasi gitu, jadi bagus mereka. Apalagi benar. bukan pakai yang striker murni banget sebenarnya mereka tuh. Skamaka jadi pilihan kedua, bahkan dimasukinnya sebagai substitution mulu. Jadi substitution, benar. Dan Luis Muriel per hari ini dia udah resmi ke Orlando City. Jadi udah gak ada lagi di Atlanta. Walah. Oke, mungkin itu aja dia untuk episode kali ini dia. Betul. Kita udah bahas review, preview. Tapi mungkin gue ini dulu, ini eksklusif buat teman-teman yang main Serie A Fantasi. Oh iya benar. Optis League ya. Ini informasi ini juga bisa kalian dapat cuma di podcast ini. Jadi kalian yang nggak dengerin rugi lah. Rugi lah. Ini ada informasi ya. Ini cukup penting karena di Giornata ini kan kemarin Giornata 21 tuh ada 4 tim, 8 tim sebenarnya ya, karena ada Super Copa itu nggak bermain ya. Dan waktu itu jadi cuma ada 6 pertandingan. Nah di Giornata besok, di Giornata 24 itu akan ada 1 pertandingan tambahan, yaitu Bologna versus Fiorentina. Ya, betul. Nah, di mana itu nanti akan pemain yang main di Bologna Fiorentina akan dapat 2 poin, 2 kali main. 2 kali main. Jadi double poin jadinya. Iya. Nah, jadi teman-teman menurut gua suggestion gua ya harus ada pemain dari Bologna dan Fiorentina, karena ya poinnya pasti akan banyak mereka. Bukan banyak dalam artian bakal bagus, maksudnya ya akan ada 2 kali bertanding dan pasti akan lebih banyak yang lain gitu. Benar. Oke, itu aja teman-teman. Buat para pemain Serie A Fantasi, good luck dan semoga kalian tidak salah pasang agar bisa mendapatkan hadiah dari Optis dan mengumpulkan poin untuk di akhir musim nanti mendapatkan jersey tim kesukaan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Buat yang lagi liburan, selamat liburan gitu, dan salam untuk keluarga semua di rumah. Saya Reza dan Aldi.